Interaktif, solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan. Selamat sore Duhai kawanku. Sore ini kita berdua hadir lagi. Di mana? Di Halo Kota Batik. Weh. Edisi 27 Juni 2024. Iya ya sih ya. Tapi kita lagi nggak siaran kan? Hah? Gak siaran? Iya dong. Kita ini lagi mau numpang promo. Kalau malam nanti ada rehat malam. Oh maksudnya kita mau kasih tahu. Hafal ya. Iya, jadi memang nanti malam kita akan siaran lagi ya. Ini baru teaser aja. Hai. Oh iya ya. Iya kan. Apa tuh? Hantu. Iya takut tuh sama hantu ya. Aku nggak takut. Aku lebih takut sama ini. Sama Kemarin istri. enggak sih, itu bukan takut sih. Lebih karena aku menghormati dia aja. Sayang gitu Sayang. ya. Iya. Biasa. Aku beneran sayang kali sama ini kau lucul. Lucul. Kayak ini bisa lepas. Bisa kan itu ini mobile portable. Jadi emang bisa dilepasin, bisa dipasang lagi. Oh gitu. Sesuai kebutuhan. Sesuai. Jadi kalau misalkan butuh bisa dipasang, ya kan? Tergantung ntar keluar atau enggak ya. Kalau misalkan nggak butuh nggak usah dipasang. Udah jangan diterusin. Masa apa sih? Nah, selamat sore juga buat Anda kawan yang mau bergabung sore hari ini, bisa manfaatkan untuk layanan telepon kita di 0285 424 ya. Atau juga bisa WhatsApp 0855 420 912. Sembari juga nunggu Kang Ribut lagi riwoh ya. Iya nih, riwoh banget nih. Iya ya. nih, Nggak tahu nih si bapak-bapak yang satu ini tuh orangnya selalu riwoh. Iya. Apapun itu ya. Iya. Kemarin aja kan gitu kan. Kenapa? Kamu mau ada hajatan aja riwohnya minta ampun. Oh iya banget. Ya ampun. Ya kan? Aduh. Karena, ya namanya juga hajatan ya. Iya ya. Ya namanya hajatan itu kan kita perlu menyiapkan segala Persiapan-persiapannya sesuatunya secara maksimal. Wah jangan sampai dong gara-gara persiapan yang minus Kurang. terus akhirnya kesannya jadi buruk. Ya kan. Nah, makanya ya seperti tadi kan kita ini mulai obrolkan tentang apa nih yang mau kita persiapan-persiapan yang lakukan mau kita ke lakuin depan, nanti. gitu kan. Terutama ini Apa tuh? kita kan sebentar lagi 50 tahun. Oh, bulan Agustus ya? Masya Allah, alhamdulillah sudah di Perlu usia ke-50 persiapan tahun. matang nih. Harus dipersiapkan dari sekarang ya. Iya. Biar nanti bisa berjalan dengan apa yang kita rencanakan. Sesuai dengan yang direncanakan. Betul. Nah, dah aman. Aman ya? Saya separuh aja nggak apa-apa. Kamu separuh. Nah kalau satu biasanya habisnya sampai 2 hari. Nah saya separuh aja deh. aman. Nah itu ya. Nah, itu. Itu bisa kita tonton. Kita kelihatan ganteng ya. Ya kan emang dari dulu. Iya ya. Iya kan. Dari sananya emang seperti itu kan. Iya sebenarnya kita tuh ganteng. Iya kan, nggak ada Cuman yang mengakui banyak aja. yang tidak ngakuin aja. Aduh, kita butuh afirmasi ya. Aduh. Oke deh. Ya, yang mau gabung ya silakan bisa hubungi 028542444 ataupun WhatsApp di 0855420912. Oke. Ini ada apa sih, Kamis ya? Ini hari Kamis. Betul. Orang lagi pada sibuk kan kalau hari Kamis sore itu biasanya. Iya, biasanya. Iya kan? Ini nih apa biasanya lagi pada ngitung apa? Ini pocoannya dapatnya berapa gitu kan. Tuh, iya. Nah, tapi menjadi hari yang bahagia juga karena memang udah ditunggu-tunggu kan. Kalau tiap hari Kamis itu nanti biar nanti bisa dapat pocoan, baru dia bisa buat kebutuhan gitu. Ya kan? Tapi pocoan apa sih? Pocoan itu bayaran. Oh, bayaran. Iya. Pocoan itu paling cocok. Bayaran mingguan. Bayaran itu namanya pocoan. Ya, setiap minggu sekali. Bukan bulanan. Bukan. Kali itu sebulan. Ya, itu. Gaji biasanya gaji. Istilahnya gaji kalau bulanan itu istilahnya gaji. Kalau Atau pocoan. upah. Upah. Ya. Kalau yang langsung bayaran itu biasanya fee. Fee. Oh iya, kalau itu kan beli lepas gitu Beli ya. lepas sudah, nggak ada ikatan. Beli putus. Nah, kalau yang emang rutinitas setiap seminggu sekali itu pocoan ya. Pocoan. Paling cocok gokraan. Itu cuman ada di Pekalongan. Di Pekalongan nggak? Ya, di luar kota Pekalongan nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Istilah pocoan. Bagus tuh. Iya ya. Masukan menarik ini. Nanti Pocoan. aku jadikan bahan buat tulisan nih. Pocoan ya? Pocoan. Nah, boleh tuh dimasukin ke tulisan ya.
awal mula perusahaan pasti kerja, biasanya kerja. Ya kalau nggak kerja gimana ngarep-ngarep Ya perusahaan? iyalah. Lah iya. Gitu Ah. ya. Kalau udah kerja 1 minggu, Kalau nggak kerja terus nerima pocoan itu namanya kacoan. kacoan itu ongkrongan ya berarti ya. Centeng tuh biasanya centeng. Teng. Centeng sama SK ya. Itu ateng. Oh, teng. Anak teng. Ini ya. Tenggara. Tenggara. Ateng, anak Tenggara. Ini apa? Tengkleng. Apa tuh? Tengkleng itu enak loh. Enak ya? Kamu Pakai sapi namakan ya? tengkleng nggak? Pernah. Di tempatku juga ada orang jualan mainan namanya Tengkleng. Om Tengkleng gitu jual-jual mainan. Gitu ya. Om Tengkleng tuh. Bagus tuh. Itu jual mainan. Ada lagi ya. Ini penjual kue. Penjual kue sama baju. Itu sempat terpuruk loh awalnya itu. Penjualan kue itu. Ya kan? Sama Gimana? baju ya. Tapi ternyata sukses sekarang. Itu gara-gara Umi. Ini gara-gara gak punya bahan nih. Ya, ya enggak, ya ada lah sebetulnya ya. Bah, ini panas banget ya? Kenapa? Nggak tahu. Fan-nya nih belum dinyalain. Fan. Kalau saya bilang fan kan takutnya jadi dengar ya. Belum dinyalain. Aduh, belum dinyalain ternyata. Iya. Kemarin menarik sih. Soal siapa? Bukan soal siapa. Aku kemarin tuh siaran sama si Ines kan. Oh iya, saya sempat nengokin bentar. Terus ngobrol tentang Masalah apa ini, masalah kesehatan. Weh, Wah, seru juga keren tuh. banget tuh. Kesehatan Iya. gigi? Bukan. Aduh. Kesehatan apa? Bukan, ini soal Hewan. ini apa? Kesehatan hewan. Aku belum ngomong. Iya, saya tanya. Soal ini apa? Apa tuh? Banyak orang Indonesia yang Sakit. berobat ke luar negeri. Oh, karena di sini nggak memadai. Bukan masalah cuman nggak memadai ya, Heeh. tapi karena banyak alasan. Nah, salah satu yang diungkapkan oleh Dr. Adib, ketua pengurus besar IDI, Oh, Ikatan Dokter Indonesia, ya. Itu salah satunya adalah komunikasi dokter, kemampuan komunikasi dokter yang Ke pasien ya. kurang begitu maksimal gitu lah. Ya kita punya pengalaman pasti kan ke dokter itu. Kan kalau kita ngeluh apa ya, bukan ngeluh ya. Kan begitu datang masuk ke ruangan gitu Tanya kan. ya keluhannya Ditanya apa keluhannya gitu kan. Terus kayak gitu dokternya itu nggak liatin kita, Nggak lihat kondisi kita seperti apa. Terus cuman sibuk nyatet itu kan. Bikin resep. Itu kan apa ya, bagi Secara komunikasi kurang ya. secara komunikasi kurang. Karena komunikasi itu nggak cuman apa yang diucapkan, tapi bahasa tubuh juga sangat menentukan bagaimana kemudian seseorang itu ngerasa diterima, ngerasa diperhatikan, Yes, ngerasa setuju sih. ini gitu kan, diperlakukan secara sewajarnya. Jelas. Belum Sepakat lagi sih. ya kan, belum lagi kita datang itu kadang-kadang kan yang bantuin dokter itu kan kadang-kadang kan apa ya, susternya bapak itu ya, perawatnya itu. Yang ini. Bapak ini, Bapak Ozi. Iya. Agak kurang ini ya. Nggak ramah. Pak Ozi ya, bisa Monggo masuk ke silakan ruangan. masuk gitu harusnya ya. Kita kan jadi enak. merasa senang akhirnya ya, pingin kesana terus gitu kan. Akhirnya. Apalagi cantik gitu kan. Jadi tambah Udah plus cantik, lagi. ramah gitu kan. Seneng gitu. Apalagi iya benar tutur katanya lembut. Bapak Ozi, silakan masuk. Lembut gitu ya. terbut-but. Enggak, jadi kalau misalkan udah mohon maaf nih ya, secara look aja kurang, terus ditambah bahasanya juga kurang halus, ya kita agak gimana kan, agak Iya, malas aja gitu Nggak kan. enak banget ya. Udah gitu di dalamnya dokternya juga gitu. Wah, terus cara menyampaikan diagnosa. Jadi kadang-kala kan gini ya. Kalau di barat itu, di luar negeri sana, komunikasi itu enak banget karena dia ya itu dia. Kunci suksesnya sebuah komunikasi adalah empati. Ya kan? Kita menempatkan katakanlah antara komunikan dan komunikator. Ya. Komunikan itu berarti orang yang menerima pesan dan komunikator itu adalah orang yang memberikan pesan gitu ya. Itu saling ngerti satu sama lain. Katakanlah misalkan saya mau curhat, aku curhat sama kamu gitu kan. Kalau kamu nggak memposisikan kamu sebagai saya, wah itu nggak asik banget. Ya nggak bisa nyambung juga kan? kayaknya ya. Wah, oke, biarpun kamu kasih advice kayak apa, bagiku
dia biasa nggak mau aja, ngerti iya. gitu loh. Iya, iya, nggak Ya, mau kan, dengerin nggak aku mau nih. dengerin aku nih. Ya. Dia cuman sok tahu aja Iya, nih. iya, Nah, iya. gitu kan. Iya. Nah, Nggak tapi bisa tuh. kalau kita bisa memosisikan diri secara tepat gitu kan. Nah, akhirnya orang yang kita ajak ngobrol itu juga nyaman, ngerasa enak aja. Merasa didengar, gitu. merasa diperlakukan sewajarnya. Nah, itu dia penting ya banget alasannya tuh. ya mereka pada pergi ke luar negeri. Ya. Komunikasi berarti ya. Komunikasi itu penting, ya kan? Di Karena setiap kita apapun ya. kerja di Bagian bawah dinas komunikasi dan informatika. Makanya kalau kita bilang nggak penting, terancam kita. Nah, itu. Makanya dan ada banyak macam-macam komunikasi lah ya. Kenapa lo baca ini? Iya kan? Nah, ada banyak macam-macam komunikasi. Berbab-bab lah itu komunikasi itu. Dan itu penting. Kenapa? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Ada yang namanya komunikasi interpersonal. Ya, ini masing-masing berarti ya. Atau personalnya sendiri ini, inter nih. Ya kan? Oh, kecil banget ya. Dibesarin dong. Iya, gedein dong. Gedein dong. Caranya gimana coba? Pencet. Mencet kontrol. Ya, CTRL. Terus gini. Iya, nah itu baru not yet. Ini dulu dong, masuknya dari sini dulu. Apa sih komunikasi? Nah, ini. Nah, ada yang namanya komunikasi interpersonal. Apa tuh? Nah, ini penting banget nih untuk kita pahami. Ini komunikasi interpersonal itu maksudnya adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, juga perasaan yang terjadi di antara dua atau lebih orang. Ya, kita dengan yang lainnya ya. Tapi komunikasi ini lebih ke personal ya. Jadi lebih sangat lebih pribadi daripada komunikasi yang umum sifatnya. Jadi kalau kita bacain berita misalnya ya, itu kan komunikasi umum. Iya. Komunikasi publik gitu kan. Karena itu tidak ngomongin tentang diri kita. Personal. Tidak ngomongin diri kita. Ya. Tapi lebih ngomong tentang hal yang besar. Yang diberitakan. Misalnya pengumuman. Nah, itu umum. Karena diumumkan kan? Iya. Ya, kalau nggak diumumkan ya nggak umum. Ya khusus. Akhirnya khusus. Iya kan? Iya. Ini personal nih. You and I. You and I. Yes. nih. Apa sih? Gak ada tuh. Itu ada lagunya. You and I. Ada. Scorpion. You and I. Yes, kita dengerin ya. Bukan jamnya. Nggak Jamnya boleh ya? ini lagu Indonesia. Nggak boleh jadi. Ya, lagu pop Indonesia yang baru. Baru. Yang baru sekali. Iya, masih bungkusan lah. Iya, masih hangat. Masih segelan. Segelnya merah. Kenapa jadi merah? Ya biasanya segel merah loh. Segel merah. Iya kan? Iya kan? Itu untuk menandakan. Masih baru. Iya, kalau segelnya kelus kan udah lama. Segel kelus, belum kelus sudah copot. Udah ini putus. Itu ya. Ya. Belum segel. Oh, dia segelnya udah copot. Udah copot nih kayaknya kan nggak ada merah-merahnya nih. Iya. Udah putih sekarang nih. Tuaan ya. Putih. Udah putih. Nah, yang namanya komunikasi interpersonal itu percakapan ya. Biasanya bentuknya seperti percakapan antara Ngobrol-ngobrol. teman Iya. gitu kan. Percakapan keluarga atau percakapan antara 3 orang atau lebih. Tapi itu lebih pada hal-hal yang sifatnya ya personal. Ya. Nah, bisa obrolan yang muncul di sana adalah hal-hal Apa yang aja tuh? kita sukai gitu Hobi kan. misalkan hobi. Tua banget sih. Ya kan? Bahasa aja. Kesukaan itu hobi. Kesukaan, Iya, misalkan iya. film, terus kemudian Ngomongin pelajaran. Oh, itu pelajar ya. Karena masih pelajar. Terus kemudian kuliah yang tadi. Iya. Bahas apa tadi itu? Bahas tentang bimbingan skripsi Ya, misalnya. Wah, itu mumet nih gue gitu kan. stres gitu ya. Gue stres nih gue. Kenapa? Atau komunikasi ngomongin udah penyakitan apa aja nih selama ini gitu. Biasanya Orang-orang tua ya. 60 tahun di atas ya. Iya benar. Kalau bapak-bapak ketemu sama yang usia-usia udah sejenis. 50 ke atas lah. Biasanya yang diobrolin salah satunya itu. Penyakit. Aduh. Udah rematik nih kemarin. Enggak gitu. Kemarin aku check up nih. Gitu ya. Apa? Kenapa Kata emangnya? dokter apa nih? Ternyata gula darahku tuh naik. Ya.
pantesan kemarin Iya. lemes-lemes aja. Oh ya, saya dijain ngomong itu kadang-kadang ngomong gini. Oh, pantesan kemarin tuh Iya. aku lihat jenengan itu gini. Oh, itu bener sih. Padahal itu Sama. nambahin. Aduh. Tambah stres akhirnya ya. Iya. Makin jadi pikiran. Heeh. Aduh. Ada aja. Iya. Tapi masih mending loh. Kemarin itu biasanya yang diajak ngobrol itu kan gitu. Istriku nggak punya gula. Iya. Iya, habis. Kan ngobrol. Habis dimakan tikus. Iya. Tikus nggak ada yang doyan gula, Kang. Semut iya. Siapa tahu Tikus. tikus ya. Iya, kan tikus Tapi kan semuanya kalau bisa sih. tikus makan gula nanti gula darah nggak ya? Enggak, lebih Diabetes. gula tikus deh, bikin gula tikus bukan gula darah. Lebih ke gula tikus ya. Itu Aduh, penyakit tuh, ngomonginnya soal penyakit. penyakit biasanya Nah, kalau orang-orang tua pada ngumpul ya. Ya itu. Terus kemudian ngomongin soal ini Apa tuh? gimana caranya mengatasi sakitnya gitu kan. Terus ngomongin soal aktivitas misalnya. Kemarin aku jogging. Nah, gitu. Iya. Nah, Olahraga itu. kemarin aku ke Pantaram. Itu biasanya gitu. Ada juga yang ngomongin, gimana sih negara Indonesia biar makmur? Ada juga yang ngomongin gitu tuh. Jarang deh kayaknya. Berat ya kali itu ya. Itu obrolan anak-anak muda tuh yang baru kuliah, Sosokan ya. yang masih jadi aktivis. Iya. Gini ya. Kita harus bebaskan Kemarin, nih. kemarin itu ada berita viral. Wow, itu anak-anak muda tuh. Koruptor. Diviralkan. Nah, itu. Itu. Sekarang udah nggak viral, kenapa? Tergantikan dengan kasus-kasus yang lain. Itu judi online. Iya. Lah koruptornya udah dihapus. Koruptornya ikut judi online Iya, gitu. ternyata Nah, gitu ya. ternyata gitu. Aduh. Bagus ya. Itu ya, ngomongin soal itu namanya komunikasi. Komunikasi. Ya. Nah, komunikasi apa sih ngomong? Ya, komunikasi. Komunikasi interpersonal itu bisa disebut dengan komunikasi antar pribadi dalam iya bahasa kan. Indonesianya. Iya. Nah, efektivitas antar pribadi ini ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikan. Ya. Ya, jadi apapun itu ya. Jadi apapun yang kita sampaikan itu sebagai seorang komunikator ya, kita mesti bisa menyampaikan pesan itu dengan bahasa yang sederhana sih. Yang bisa dipahami sama komunikan. Makanya kan uniknya radio kan di situ sih. Ya. Simple. Bahasanya simple, sekali kita mengucapkan itu langsung lah ya. nancep di ingatan pendengar gitu. Betul. Karena harus begitu. Kalau nggak seperti itu nanti bahasanya kayak di koran. Oh, terlalu panjang. Apalagi bahasanya kayak novel. Aduh. Mumpet udah lagi gitu kan. ya kan, pakai EYD, kebebebi gitu kan. Nggak i. Iya, agak susah dipahami. I. Makanya kita yang simpel-simpel aja, ya kan. Ngobrolnya biar mereka ngerti lah. Betul. Gitu. Nah, lalu apa ciri-ciri Apa tuh? komunikasi interpersonal? Komunikasi antar pribadi. Itu dia. Hmm. Bahasanya. Nah, itu boleh formal, jadi bisa formal, bisa informal, bisa perpaduan antara keduanya. Formal dan informal. Yang penting paham lah ya. Yang penting paham. Ya. Ya. Tapi yang paling penting lagi adalah kita perlu menentukan kata yang tepat ya ketika kita menyampaikan sesuatu. Jadi biar nggak blunder tuh. Muter kata-katanya gitu aja ya. Kadang-kala, nah itulah tadi pentingnya kita, sekalipun kita menjadi komunikator yang sebenarnya lisan ya, kita perlu membaca. Sering-seringlah membaca. Ya, dibiasakan membaca. Bukan membaca sawah loh ya. Bukan. Membaca, Beda, membaca buku. Ya itu harus. Ya, buku tulis kan. Itu musbihin. Iya. Masih inget aku. 38 ya. 38 halaman. Lembar. Oh, lembar. Terus kemudian memakai media, bisa Misalkan telepon, apa? Oh, HP. HP, email dan lain sebagainya. Oh, kalau email berarti bahasa. Maksudnya ini sebenarnya bukan ciri-ciri ya, tapi lebih bisa pada digunakan. komunikasi interpersonal itu bisa dilakukan melalui telepon, komunikasi langsung, boleh. email atau surat atau apapun itu, tetapi isinya bukan kayak surat dinas. Kalau surat dinas Tidak itu kan lagi. bukan interpersonal, Berarti bukan komunikasi pribadi interpersonal ya, ya. antar pribadi ya, tapi lebih ke ini apa ya, hal-hal yang Perusahaan, lebih umum gitu ya. kan. Terus dilakukan oleh dua orang atau lebih, ya pastilah. Oke. Ya. Bersifat terbuka dan komunikatif. Itu. Jelas kali itu ya. Namanya juga komunikasi, jadi harus komunikatif. Iya, itu. Nah, Nah, ini ya komunikasi interpersonal. ini kayak kuliah ya. Ya ya. Lama-lama ya. Ini jam istirahat kapan ya?
Aduh, tapi ini sih. Apa tuh? Yang paling penting saat ini itu gimana sih caranya kita menguasai komunikasi interpersonal? Nah, ini nih. Ini harus dikuasai nih. Iya kan? Tenang, kuasai. Kuasai sebisa Sikat, mungkin. gitu. Oh. Langsung sliding. Langsung incer ulu hatinya ya. Apanya? Ulu hati. Ulu, bulu ya. Ulu. Ulu. Bukan. Bulu itu lebih kayak bukan. Bulu bahasa Jawanya bukan ulu deh. Wulu. Oh ya bulu ya. Wulu. Bulu itu bulu. Wulu. Kalau yang bulu Bulu. itu pin ya. Beda. Itu bulu yang itu beda lagi. Bulu ketek ya. Ya, bulu kata apa sih? Bulu. Bulu aja. Kalau bulu yang lain? Bulu. Misalkan bulurah. Bulu. Kan di tempatku namanya bulurah. Nah, kalau bulurah itu berarti bulur. Ya, pakai R ya. Bulur ya, bukan bulu ya. Bulur gitu kan. Biasanya kan Pak Lur, Iya, bulur. Pak Lur, gitu kan. bulur. Ya, masuk berarti. Bu Indah kalau aku manggilnya. Bu In. Iya, kan namanya Bu Indah. Bulur aku kan namanya Bu Indah. Oh gitu ya. Iya. Bu Indah siapa? Setiawati. Indah Sulistianingrum. namamu tak seindah wajahmu. Siapa sih Bu Indah siapa? Aku nggak hafal pokoknya Bu Indah. Kamu itu sama lurahmu sendiri nggak hafal. Bu Indah? Kayak aku tuh. Fani Ardiansyah. Wow, apa Saya lagu? juga hafal Bu Indah. Indah siapa? Saya nggak perlu tahu nama dia lengkap Ya lah. nggak harus lengkap dong. Iya Bu Indah. Ya kamu harganya loh. Bu Lurah Indah. Udah lengkap itu. Aduh, panjangnya. Bu Indah. Udah nggak usah dibahas itu Bu Indah. Masih sibuk ini. Loh, sebagai warga yang baik, semestinya kenal nama Bu Indah. lurahnya. Kenal Bu Indah. Gitu, lengkap gitu loh. Bu Indah lengkap gitu. Lengkap itu. Thailand. Pindah ke Thailand. Lengkap. Ngomong-ngomong soal Thailand. Kenapa tuh? Semalam aku Nonton dapat film Thailand? Enggak, aku dapat DM. Rekomendasi? Aku dapat DM. Dari Thailand. Hah, serius? Beneran. Terus dia cewek sih. Tapi aku yakin ini fake account. Iya sih. kan? Iya sih. Ngapain dia mau ngomong apa? Dia ngomong pakai bahasa Inggris kan. Terus kemudian kita ngobrol panjang. Kamu layanin? Iya dong pakai bahasa Inggris. Sorry ya. Enggak, maksudnya kan udah tahu dia fake account kan, kenapa? Iya, aku sih buat ngelatihan bahasa Inggris aja gitu loh. Oh iya, boleh ya buat iya ngatasi kan? aja ya. Nah, aku masih bisa gak sih? Ternyata masih bisa gitu kan. Lumayan lah. Apa tujuannya dia? Ini Dia komunikasi itu yang kamu kan lakuin ke dia. dia itu kan ngaku-ngaku bahwa dia ini Masih keluarganya masih sama. di Jakarta. Oh, di Indonesia. Terus kemudian dalam perjalanan bisnis. Kehabisan ongkos. Enggak, terus dia ngomong bahwa terus aku tanya bisnis Apa yang kamu lakuin? what the business gitu Iya. kan? Apa sih bisnis yang kamu jalanin gitu? Oh, ternyata bisnis tekstil. Terus kemudian dia pura-pura aja sih, aku paham lah. Ini karena fake kan. Nah, Dia intinya sih menawarkan aku tahu sih dia sesuatu. intinya pasti akan menawarkan Ujung-ujungnya, sesuatu, iya. terus ujungnya nanti minta Iya. kiriman atau yang lainnya atau bahkan mungkin minta nomor rekening gitu kan. Nah, waktu terus dia kan dia aku yakin dia tahu bahwa saya di Pekalongan, terus Pekalongan itu apa gitu. Iyalah, bisa dipahami ya. Dia sudah searching kan Udah pastinya. riset dulu. Nah, itu terus dia itu nanya, tempat mana yang harus aku kunjungi untuk bisnisku, untuk mendukung bisnisku tekstil gitu. Biar makin rame nih. Nah, aku bilang ya kamu nggak salah orang kalau misalkan kamu bisnis tekstil. Pas banget nih. Di Pekalongan Pekalongan. itu Tempatnya. gudangnya tekstil, terutama untuk produk khususnya batik. You know batik, do you know batik gitu. Apa jawabnya dia? Gitu. Oh, I see. Pekalongan apa ya istilahnya? Pekalongan kota batik, bukan dia- Jogja, bukan Solo gitu. Bagi dia Pekalongan bukan lagi nama asing gitu. Oh, udah familiar lah istilahnya ya. Karena sudah dikenal sebagai penghasil batik bla 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 bla. Ya, Terus cerita-cerita dia. pada intinya terus dia ini someday I will visit your city. city. Nah, Hmm. Oke, datanglah ke sini gitu. Oke, kan. please. Please welcome. Tafadhol. Tafadhol. Please. Fadal. Nah, monggo kan. Silakan. Nah, terus kemudian akhirnya dia itu minta dibantu ceritanya, dibantu. Mau minta bantuan sama kamu. Ya, Kalau ya. aku sampai dia nanya dulu, Deng, berapa Lama. jarak Jakarta Jakarta ke ke Pekalongan? Pekalongan?
2 tahun setengah. Aku bilang aja ya sekitar 6 jam lah dengan kereta Jakarta. gitu kan. Iya. Dengan kereta. Iya. Nah, deket kok gitu kan. 6 jam itu nggak jauh. Nggak jauh gitu. lah. Apalagi naik kereta gitu. Terus kalau misalkan aku datang ke kota kamu siap jemput? Kamu siap nggak? Jadi guide-nya. Oke. With my pleasure gitu. Aku bilang gitu aja. Nah, setelah itu dia nanya lagi, apa pekerjaan kamu? Aku bilang, I'm a writer and a radio broadcaster. And I'm happy. Nah, Papi. habis itu nggak dilanjut. Hah, langsung. Ketakutan dia mungkin ya. Iya. Aduh, langsung. Wah, salah target radio Salah broadcaster target nih. gitu. I'm a writer and a broadcaster radio gitu. Oh, Radio broadcaster. Iya. Salah target Dia nih mungkin langsung gitu ya. gak, diem lama banget. Tahu-tahu cepet aja gitu ya. Atau mencret gitu ya. Iya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Dina. diem tahu-tahu cepet. Nah itu. Aduh, karena ini ya. Masuk Komunikasi lagi-lagi angin, masuk ya. angin ya. Nah itu penting banget ya menguasai komunikasi dan terutama menguasai bahasa. Bahasa, apalagi kan kamu kemarin ngobrolnya sama orang luar kan. Sama orang luar mana? Luar Di banget. luar jendela Iya. ya. Nenek sudah tua. Iya, Giginya tinggal 2. Nggak di jendela. Nenek ngapain nggak di jendela ya? Giginya tinggal 2 digit. Oh 2 digit. 2 digit kok lumayan. 2 digit itu cuma 25 perak, tahu gak? Kan cuma 2 digit ya. Harusnya kan 4 digit. 4 digit. 10.000. 10.000. Ya, lumayan. Paling gede 90.000 lah. 99.000 lah. Itu. Siapa tuh? Apa tuh kasusnya tuh? Nah itu. Penting nih, sekali lagi nih komunikasi itu penting. Karena apalagi di era sekarang itu kan teknologi informatika komunikasi ya, informasi canggih komunikasi ini serba canggih, memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi dengan banyak orang melintas ruang dan waktu, ya kan? Kalau kita tidak segera menyesuaikan dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal kita, ya siap-siap untuk tenggelam gitu kan? Nah, Ketinggalan. Makanya itu. ya. Apanya makanya? Kemarin aja kan kita di live interview kita komunikasi sama orang yang ada di Arab. Siapa? Sama petugas dari Kemenak yang ikut mendampingi haji. Siapa? Siapa sih kemarin Pak siapa saya lupa ya. Pak Muhandis. Hah? Nggak tahu, bukan Pak Muhandis. Pak Muhandis juga ikut sana juga ya? loh. Bukan Pak Muhandis. Siapa ya kemarin yang kasih Pak Arianto. Nggak tahu. Yang beritanya kemarin kan kamu yang edit. Pak Arianto. Nah, berarti kamu yang edit yang harusnya kemarin ya. Ya, Nah, aku itu. yang edit. Itu kemarin kita komunikasi, beliau lagi di sana. Halo. Halo. Siapa tuh? Sekar Sekromong Tea. Tea. Sehat selalu Dan. Oh iya siap. Makasih. Sekromong Tea siapa sih? Ya Tea. Oh Tea. Ya, Sri Suryanti ya juga udah gabung. Siapa? Sri Suryanti. Iya. Sri Surya Pro. Sudah coklat. Siapa? Coklat. Nah, Ya. di era zaman sekarang komunikasi interpersonal penting. Iya. Dan ini sebenarnya nggak harus menjadi orang ekstrovert ataupun ngaku introvert ya. Nggak. Nggak ada ngaruhnya ya, Nggak ngefek ya. Artinya sebenarnya komunikasi Nggak ada kaitannya interpersonal dengan itu bisa. Siapapun ya. Sri Suryanti salam kenal juga ya. Salam Yang kenal. namanya komunikasi interpersonal itu ya itu sudah menjadi kebutuhan ya. Jadi nggak ada alasan bahwa tiba-tiba kalau kita diminta untuk bisa berkomunikasi secara interpersonal, terus aku tuh orangnya introvert. Gitu. Aku nggak bisa. Iya, udah tahu kamu introvert, ngapain juga main di media sosial? Harusnya nggak kan? usah dong. Aneh aja sih. Iya kan, Nggak pakai nge-live lagi. Ya kan introvert kok gitu. Aneh sih. Ya menurutku sih ya harus menyesuaikan diri sekarang gitu. Ya kan? Yes. Dan ini memang ya kenyataannya. Bahkan dengan semua teknologi yang kita punyai, komunikasi interpersonal ya itu memang wajib dikuasai. Yes. Itu. Ya
kita kan nggak bisa ya komunikasi cuman ya bahkan ketika kita bikin status pun kan sebenarnya itu bentuk Salah satu komunikasi bentuk interpersonal kalau di iya. media sosial. Makanya kan kita harus tahu bagaimana caranya membuat status yang istilahnya tidak menyinggung perasaan atau tidak membuat apa Pihak ya lain yang pihak jadi lain kesinggung, merasa dirugikan, marah, gitu kan. Iya. Itu harus hati-hati lah ya. Jangan sembarangan asal cemplung aja ya. Betul. Iya, situ. Tuh. Pentingnya komunikasi Interpersonal. interpersonal. Emang penting sih. Iya, dan dengan Iya. komunikasi interpersonal itu sebenarnya yang kita bangun adalah hubungan yang kuat, hubungan yang baik Dengan orang lain ya. dengan banyak orang, dengan siapapun itu. Makanya kalau akunnya status itu bukan untuk Pamer-pameran apa? sekadar hahaha hehe ya, hahaha hehe. Tapi bojone Didik nih iku. Cinta siapa? Cinta bojone Didik. Hahaha hehe. Nggak denger dia, nggak denger. Ya, biarin aja. Biarin aja. Rindu siapa? Rindu bojone Didik. Hehe. Aduh. Bojone Didik Nah, lagi blenger. kemampuan berkomunikasi secara interpersonal itu akan membangun yang namanya hubungan interpersonal kita, hubungan antar pribadi dengan kita itu yang lainnya. akan juga semakin baik ketika keterampilan itu juga bagus. Memang harus punya keterampilan dalam bidang itu ya. Oke, I see, yes. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai aspek kehidupan kita. Itu baik itu pribadi maupun profesional. Nah, ini dia dalam hubungan profesional. Ya. Kemampuan komunikasi interpersonal itu penting banget sih. Kenapa soalnya? Contoh misalnya gini, kita kan rekan sekerja nih, Ya betul. ya kan? Ya, kita tetap kerja secara profesional, Iya dong. ya kan? Iyalah. Tapi untuk mendorong profesionalitas kita, ya kan harus semakin diimbangi baik, juga ya. gitu kan? Komunikasi interpersonal penting banget. Kita sering ngobrol kan? Iya kan di luar jam Di siar luar lah jam ya. siaran, terus kemudian kita ngobrol tentang ide, terus kemudian ya banyak kan? banyak hal yang kita omongin. Kadang hewan pun juga kita obrolin kan tentang Iya benar. Itu lebih bagus daripada ngomongin orang gitu kan, Manusia, ya. kan? Ngomongin orang lain maksudnya. Ngomongin sesuatu, baik itu ngomongin baiknya ataupun buruknya itu lebih-lebih ya kalau buruknya ya. tapi biasanya gini, kalau kita sudah kepancing ngomongin orang, Otomatis ke buruknya dong yang diobrolin. Nggak mungkin. mungkin tadinya kita ngomongin tentang kebaikannya. Iya hebat tuh kemarin gitu kan. habis terbang misalkan kayak gitu. Terus kemudian tiba-tiba beloknya tetap cepet aja banget deh. ya ke arahnya Belok ya. kirinya itu enak banget. Ratingnya kanan, Beloknya kiri. beloknya kiri. Aduh. Gitu. Iya, itu udah kebiasaan lah ya. Nah, itu nggak asik banget kalau Jangan sudah seperti itu. diterusin kayak gitu. Ya. Wis, Ya. so bijak banget ya omongannya. Ya sesekali perlu lah. Pura-pura bijak juga penting sih. Di era sekarang itu kan eranya banyak orang pada berpura-pura ya. Iya. Iya kan, pura-pura bahagia, pura-pura iya. bijak, pura-pura pinter, pura-pura cerdas, pura-pura apa aja deh. Sok-sokan ya? Pura-pura jahat juga ada. Ada ya? Heeh. Ngapain tujuannya kalau pura-pura Ya jahat? mungkin untuk menutupi Betul. kebaikan-kebaikannya. Atau juga ini menutupi kelemahannya kalau dia agar enggak dia tidak ujub. 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 Ini ya tidak jemawa. Jemawa. Tapi jemawu. Jumawi. Jemawa. Waalaikumsalam Firza Atal. Halo. Oke. Siapa? Saya nggak lihat. Firza. Halo Firza. Firza, ada siapa lagi yang gabung? Ada siapa? Ada siapa? Siapa? Ada Boni. Halo Boni, bocah. Boni. Ya, bocah Kedung Muni. Yurah. Yura. Nama Mbah lengkapnya itu ya Yumairo. Bauti Yumairo. juga ya. Yumairo tuh ya Yu Omai Sapuro. Yumairo. Oh gitu ya. Iya. Semangat selalu buat seluruh penyiar RKB katanya. Terima kasih Thank you. Kakak Firza. Kok tahu kamu di sini di RKB? Ya tahu backgroundnya. Enggak ada. Mang Boni. Halo Mang Boni, Stono hadir. Stono hadir. Boni. Boni. Tak usah dipikir-pikir. Pikir. Lagu apa? Aku itu kan masih Maja Group. Aku masih hafal. Aduh, penyanyinya lucu-lucu. Boni berarti bukan ini yang namanya harusnya bukan Boni. Boni. Bono, Guguk. bocah Stono. Kemari. Oh, Boni guguk sih. Oh, bukan ya?
Harusnya namanya Bono Bucastono. Iya kan? Bocah Setoni kalau gitu ya. Oh, Bucastoni kalau itu. iya. Diganti deh Bon namanya. Bono Bono Bucastono. jadi ini dong vokalisnya U2. You too? Yes, me too. Nah, salah satu teori menyebutkan tentang teori penetrasi sosial yang menunjukkan kalau hubungan antar personal itu bisa berkembang melalui pengungkapan diri secara bertahap dan disengaja. Jadi gini, Apa tuh? kalau kita mau melakukan hubungan yang lebih baik, lebih Serius. interpersonal, bukan Ya. masalah kalau serius kan malah itu mau menuju ke Arahnya pernikahan beda. deh. Arahnya Nggak, beda maksudnya ya. lebih hubungan Yang antar profesional, teman yang baik-baik aja lah ya. baik-baik Nggak aja ada dan permasalahan. berkualitas ya. Kita perlu yang namanya secara bertahap itu membuka diri. Siapa kita sebenarnya gitu kan. Oh, pengakuan-pengakuan. Ya nggak usah pengakuan juga kayak orang berdosa kan gitu. Enggak maksudnya membuka diri jujur lah. siapa saya lahir di mana Iya, iya. dari keluarga yang bagaimana asal Cerita lah usul ya. kita gitu kan terus kemudian sebelumnya kita ngapain terus makan. tidur dulu dong masa makan langsung Biasanya aku makan tidur dulu setelah makan. sebelum kita makan dek Iya, cuci Cuci bajumu ba- dulu. cuci batukmu dulu ya nyambung ya. Aduh. Kita harus tahu ya, harus buka diri, tahu tanggal lahirnya. Kamu ini kan lahir tahun 1932 apa ya? Sebelum Masehi. Aduh. Ya kalau kita sudah saling terbuka kayak gitu kan enak ya. Kayak kita Udah ngejokesnya ngerti. udah nggak ada ketersinggungan sih. Masih aman ya. Kalau kita masih ada sesuatu yang kita Ditutup-tutupin. tutupin, ya tetap sih ada yang kita rahasiain. Tapi itu menyangkut hal-hal yang sifatnya memang private ya. Sangat-sangat private banget. Itu kalau kita belum bisa terbuka, kita mau guyon kayak apa itu Nggak enak. nggak enak banget. Riboh. Iya kan? Pakewoh. Pakewoh, pakewoh. Pakewoh. Iya, Ah, awe pekoweh. Kalau awe gitu. pekoweh ya. Iya. Pakewoh. Ewo pakewoh deh, awe pekoweh ya kan. Owe orang, nah itu kan Owe maksudnya orang? ya kan. Iya. Owe orang. Owe orang, Irlando, iya. Irlando. Ae orang aring. Halo Minisa di Pringlangu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ozi, Mas Ribut. Yes. Selamat sore. Sore juga, Umi. Guyonin nular barusan lihat live tukang ngoceh. Semangat, semoga sehat bahagia selalu Mas berdua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Umi Nisa di Pringlangu. Di Pringlangu. Pringlangunya mana sih? Umi? Pringlangunya ditinggal sih, nggak pernah dibawa dia mah. Dibawa. Apa? Dibawa loh. Kadang di atas tanya Umi coba. Bukan. Apa? Mesti dibawa Pringlangunya. Pernah nggak di atas Mi? Apanya? Pringlangunya. Dibawa, bukan di bawah. Di bawah loh ya. Di bawah pucuk ke bambu. Suka dukaku. Di dalam itu di bawah. Di dalam gubuk ke bambu. Pringlang itu ini ya? Bambu harum ya bahasa Indonesia. Bambu langu. Lagu itu Harum. apa ya? Bukan harum dong. Apa sih? Harum itu wangi. Langu itu bambu. sebir. Apa sih? Oh, bambu tengi. Bau anyir. Anyir darah dong. Langu itu belum mandi. Bahasa Indonesianya langu apa ya? Langu itu Dulunya boyo langu. baru kemarin. Apa? Langu. Ampun sih langu itu. Ya kan itu istilah Kang. Langu itu aroma. Aroma. Iya, kretek. Ada yang filter nggak sih? New aroma record. Aku Rama, aroma. Adela. Dulunya Boyolangu, iya udah tahu. Boyo langu dulunya. Dulunya itu gini sih. Ceritanya gimana? Kan nama Pringlangu itu gabungan antara Papringan dengan Boyolangu. Sekarang digabung lagi sama Tegalrejo ya. Gabungan Jadi dari gabungan. Tegalrejo. Aduh. Gabungan dari gabungan. gitu. Gabungan dari gabungan. Nah, udah. Dulunya Boyolangu. Iya. Sama Papringan. Di sana itu ada mitos, ada cerita ya, bukan mitos ya. Ada cerita rakyat berkembang di sana. Pring itu kan dapuran ya. Pring. Ya. Nah, ada pring di sana itu di alas pringnya itu ada dapur itu yang ini
yang apa bisa pindah-pindah gitu. Nah, mobile, dapurnya mobile. Dikendalikan sama pakai remote. ya kan. Oh, itu waktu zaman Belanda tuh. Nah, Saya nanya waktu itu kejadian waktu zaman nggak Belanda. tahu zaman Belanda apa zaman Fir'aun juga nggak Lah, tahu. kalau kamu tahu? Di ceritanya sih Oh, gitu. ceritanya gitu. Terus ada ini Boyo, Langu, Makanya pringnya itu kemudian nutupin Boyo, bukan. ngebukin Boyo, Bukan. buat nyindik Boyo. Iya, saya nanya. Boyo Langu itu Buaya kan, siluman buaya. ceritanya Siluman nih. buaya. Siluman buaya. Iya. Gak ada dong. Gak Itu ada ya. bukan buaya. Buaya ketawanya gitu gak sih? Buaya itu bukan gitu. Buaya itu kalau kata-kata ini, kamu yang Nyinying. buaya itu kata-katanya bukan gitu, Kang. Buaya itu Oh, buaya itu kata-katanya manis. percayalah, hanya kamu yang aku sukai. Ya kan, Kata-kata manis buaya tuh. banget. Kata-kata buaya. Bukan Aduh. itu ya. Bukan buaya darat ya, kata si Firza. Iya. Bukan, ini lebih ke buaya darat. Gak tahu. bukan itu. Itu ada lagunya. Di sini ada nggak? Ada. Lelaki buaya buset Bukan. darat. Buaya darat. Nggak tahu Malu. diri. Nggak tahu. Lagunya siapa tuh? Nggak ada koleksinya buaya. Enggak, lagunya siapa? Aku Ampun. tanyain. Nanti aku cariin. Buaya darat, katanya nggak tahu diri. Gitu. Lagunya siapa? Lagunya siapa ya? Girl band kan? Iya benar. Ada. Ini ya. Spice Girl apa ya? Wah, ngaco. Ini Rama-rama? BTC. Itu siapa? BTS. BTS Buaya. ini. Di lawan Army kamu. BTS. Bakal tahu Sumedang ya? Bukan. Nah ini loh. Trackstep Lunatic ini loh. Buaya darat. Lawas banget. darat. Iya, 97. Dia kan nggak masuk di jam ini. Ya nanti di inilah. Jam pagi. Buat yang Nanti itu, malam. buat yang nanti malam. Nanti malam kan enggak. Enggak pakai lagu. Enggak bakal lagu. Buaya darat. Lelaki buaya darat. Lagi ini yang bener ini nih. Buaya si Traksip. Trackstep. Lunatic. Lunatic. Tahun 97 tuh. Nanti Lunatic. cari aku bantuin cari Zamannya ya. MTV Ambu. Iya, MTV Ambu. MTV Ambu itu apa kepanjangannya? Musik 10. Asik musik 10. Ini apa? Apa ya? Asik apa ya? Enggak. Anugerah bukan, musik 10. Bukan anugerah. Ajang Ini. musik 10. Iya, ajang musik 10. Kan ada MTV. Kenapa Ambu. kita jadi bahas acara MTV? Kan Kita sekarang udah lagi nggak masih ada. acara sendiri. Ada, jadi Aduh. ada ini akronimnya sendiri Ampu itu. Ampun. Ajang apa ajang ya? Ajang musik 10. Kan lagu 10 lagu tuh. Ya, Yang lagi emang. hits saat itu. Itu di Kalau dulu itu emang ya di radio-radio pun kan ada Ada ya deretan-deretan 10 lagu, cat. Iya kan, 10 Iya, ada. lagu terbaik, top 40, Pilihan pendengar, gitu kan. iya. Pilihan pendengar yang dipilih. Ya, gitu ya. dipilih sama penyiarnya, ya kan. Terus akhirnya jadi Jadian, suami istri. gitu ya. Banyak ya yang nggak gitu. Kamu Kamu juga gitu Iya. kan? Nah, aku kenapa nggak gitu ya? waktu itu kamu nikah duluan soalnya. Oh iya ya. Mm-mm. Keburu sih. Keburu ya. Aduh. Jadi gitu, teman-teman kita juga gitu. Bu Bella juga, Kiki juga iya. Dikit juga gitu. Iya. Atau Naila. gitu nggak ya? Enggak dong, kan udah nikah dia. Oh iya ya. Naila. Naila juga gitu. Naila kayaknya bakal gitu ya. Ya mudah-mudahan ya. Kita doain aja lah ya. Semoga September ya. September ikut ini acara Habib Lutfi ya. Nikah masal. Nggak ada salahnya kok nikah masal. Oh nggak ada salahnya. Boleh. Yang salah itu kalau nggak nikah. Tapi masal saja ya. Cuman masalah aja. Kan jadi masalah. Apa ini pergi ke pasal gitu ya? Ke pasalannya. Ke pasalannya. Ini apa ke pasalannya? Beli sayuran. Nggak selualan. Aduh. Hamil-hamil. Aduh. Sore hari itu lagi ada yang masak, Kang. Bu Zulfia lagi masak, jadi nggak bisa nontonin live kita. Takut kasihan gitu. Itu cuma alasan sih. Ya alasan sih. Iya kan menurutku ya. Mencari sebab Sedang dan mencari mencari alasan. Iya, Exis tuh.
Ayo coba gimana? Supaya tercapai hasratmu. Manisnya kata, Manis di bibir bukan manisnya bibir. Manis di bibir. Manisnya bibir. Kalau manisnya bibir nanti asumsinya beda kan. Berasa kalau bibir itu bisa dipotong pas dikasih dimakan. Enak tuh. Enak ya. Bibir ayam kan maksud kamu? Bibir emang apa enggak? Ada ayam punya bibir. Ada tuh. Dia ada. Dia punyanya Jamin- cucu. Wah. Nggak ada Kang, lagunya ini Kang. Berem bibir ayam apa sih? Berem bibir ayam menini gitu kan. Bukan, itu ada Runtah, runtah bukan runtah. Runtah. Kalau rungkat beda lagi, kalau rungkat itu Jawa. Jawa Timuran. Ya. Rungkat itu Jawa Timuran, kalau runtah itu Jawa Baratan. Jawa Baratan. Iya. Runtah, ente. Ngaco. Kan. Rungkat itu. Nah, ini balik lagi ke masalah komunikasi. 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 Ya. Nah, dengan apa ya istilahnya saling terbuka itu tadi, ya. Sehingga kita mudah aja untuk berbagi informasi juga tentang perasaan kita pribadi. Iya. Dan ini bisa meningkatkan istilahnya hubungan yang lebih baik lagi. Dan teori lain ini juga mengatakan bahwa yang namanya pertukaran sosial ini ada ada manfaat yang bisa diperoleh terutama dalam hubungan dan bagaimana kemudian membuat keputusan secara jadi kalau kita mau menemukan keputusan itu kadang-kala perlu loh yang namanya komunikasi share dengan teman. Ya kan? Oke, teman kita mungkin tidak perlu keputusan terakhir itu tetap kita ya. Iya. Tapi untuk mendengarkan orang lain itu penting banget. Ngasih masukan ke kita lah ya. Satu itu, dan kalau kita sudah sangat terbuka satu sama lain ya. Iya. Kita nggak enak-enak aja kok. Katakanlah kita nggak setuju sama ini. Satu itu. Masukannya itu. Atau misalkan kita minta dikritik itu enak banget tuh. Ya, lebih mudah menyampaikannya ya. Makanya kan aku enakan aja kalau ketika kita ngobrol itu kan. Nggak masalah juga kita. Coba deh kekuranganku di sebelah mana gitu kan. Enak diobrolinnya jadinya. Kalau kita masih berjarak dan lain sebagainya. Ya enggan. Makanya pentingnya hubungan pentingnya komunikasi interpersonal dalam hubungan profesional itu penting banget. Memang harus ya. Harus dibangun. Betul. Gitu, teman. Ya, begitulah kawan ya. Harus saling komunikasi, saling terbuka siang malam. Ini maksudnya masuk angin dong. Selalu terbuka gitu loh kita. Jangan sampai ada yang sampai lemot ya. Ya, lemot. Ini kayak ini ya. Lemot kontrol. Kenapa arahnya ke sana? Aku asal goceh aja. Iya kan. Lemot ya. Bu Zulfia ternyata mantau juga loh kita tuh. Sudah menyukai video Anda. Katanya tadi sempat cuman ini aja nge-like aja karena sambil dengerinnya pakai radio analog. Analog. Karena lagi analog. Lagi masak. Analog bukan, itu kalau orang Jepang analog. Kalau orang Cina analog. Ya kan, kalau orang Arab kemarin loh, materi kemarin. Kalau orang Arab ente. Ana rock gitu loh. Apa? Ada rock. Di bahasa Arab itu ada rock, ada. Kalau loh nggak ada loh. Agak bisa. Adanya lah. Kalau bahasa Arab lam fathah nggak ada ya. lah. Nggak ada loh, itu nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Lo ya, nggak ada lo ya. Nggak. Kalaupun mau ngomong Lopez juga pakainya lam sama waw. Lauvis. Ya kan? Nggak ada p. Artinya bagus F. tuh. Aku kasih pelajaran bahasa Arab dong. Lauvis. Apa yang ingin kamu tahu bahasa Arab? Serundeng. Kenapa jadi serundeng? Serundeng itu udah jadi nama, Kang. Nah, kalau mau disebut bahasa Arab tetap bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Serundeng. Enggak ada Cara penyebutannya. Sinnya itu pakai fathahnya fathah melengkung. Jadi bacanya se. Itu kalau fathah ngelengkung itu nggak ada dalam harokat Arab, nggak ada. Ini kan itu pegon ya kan. Ya. Serundeng. Sarunding bisa. Ya kan. Pekalongan aja kan Bigalonjan namanya kan jadinya kan. Bigalonjan. Ya, Pekalongan itu Bikalonjan.
Lunjan ya, Bika Lunjan. Iya ya. Kok Jan? Nun lun terus oh iya. jan. Kok Lun jan. Pekalungan, nggak ada kan huruf ain. Kan Ngain. pakainya roy. Kan ini Arabnya, bukan pakai pegonnya. Kalau pegonnya iya si ain pakai titik 3. Bika Lunjan. Luran. Iya itu kalau pakai bahasa pegonnya, ini bahasa Arabnya. Di dalam bahasa Arabnya pakai tulisannya Bika Lunjan. Pakai jin. Pakai nun sama jin. Oh. Sama jim. Bika Lunjan gitu. gitu. Kalau pegonnya iya bisa sih, Pekalongan itu bisa kan. P aja kan bisa kan. Pakainya fa kan jadinya. 4.3. Nah, kalau bahasa Arabnya pakainya Bika Lunjan. Nah, Bika Lunjan. Itu Pekalongan. Oh. Nah, ya percaya aja lah ya. Beneran ya sih? Jadi beneran. Jadi misalkan kita alamatnya Bika Lunjan. Ke Semarang sih bisa aja ya. Semarang bisa. Samaro pakai itu ya, ain rin ya. Samarannya gimana? Ya Samaran kalau bahasa Arab ya pakai non jim, tetap sama kayak kita Bika Lunjan tadi. Samaran jin itu. Samaran jin. Beles dong kalau itu. Samaran jin. Ifrit. Bukan. Ini kan penulisan bahasa Arab ya. Gitu. Penulisannya gitu. Bika Lunjan. Itu bahasa Arab tuh penting juga tuh. Oh, penting banget tuh. Iya kan? Supaya kita kalau menguasai bahasa-bahasa kayak gitu. Nah ini dia. Semakin kita mengerti ya bahwa ternyata dunia ini banyak bahasa. Iya kan? Iya. Mestinya kita itu dalam hal berkomunikasi secara interpersonal itu lebih gampang ya. Kita bisa lebih menghargai, menghormati setiap apa yang beda dari individu-individu itu. Harusnya bisa seperti itu. Nah, ini bijak banget ya. Nah, iya. Makin sore makin bijak. Hari Kamis belum malam Jumat soalnya. Emang harus bijak-bijakin deh. Betul. Dan itulah yang membuat akhirnya tapi supaya komunikasi interpersonal kita ini baik ya, berjalan dengan bagus ya. Kuncinya adalah apa tuh? Kita mesti bisa menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Oh, ya, jadi listener. A good listener. The good listener. A good listener. A good listener. Yes. Kates. Kates saya sendal blok-blok. Ser keluar. A good listener. Sebagai pendengar yang baik. Nah, itu. Iya, karena kan? apa? Kenapa tuh? Karena kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, lalu siapa yang mau jadi pendengar? Iya kan? Jadinya nggak ada yang dengerin. Makanya kita harus jadi pendengar yang baik. Nah, memang ya tantangan kita hari ini adalah karena dunia yang sekarang ini serba cepat ya, menuntut kita untuk serba cepat. Maka kita penting banget untuk membiasakan diri mulai dari sekarang, membiasakan diri untuk menjadi pendengar bagi orang lain. Bagi teman kita, bagi orang-orang yang ini ngomongin soal attitude ya dalam mendengarkan. Penting banget loh ketika kita ngobrol itu, coba deh kita nggak mainan HP. Jangan disambi-sambi. Jangan disambi-sambi. Misalkan nyambi masak, nyambi nyuci, nyambi apa, main HP. Itu menyakitkan kurang loh. menghargai ya. Itu menyakitkan loh. Kalau bagiku ya. Jadi ketika ngobrol ya udah fokus aja ya. Fokus. Makanya ada beberapa kafe atau kedai. Aku punya temen, dia tuh bikin kafe, kedai gitu ya. Itu HP itu wajib ditaruh, dititipkan di penitipan HP. Di depan, di pintu masuk. Iya, sampai si tamu ini pulang. Pokoknya masuk di kedai itu tanpa HP, ada HP, tanpa gadget yang masuk. Kalau mau nonton itu sudah ada layar televisi. Televisi datar itu. Kalau mau dengerin musik sudah ada musiknya juga kan. Nah, kamu wajib hukumnya datang ke sini itu saling ngobrol satu sama lain, saling kenal satu sama lain. Bagus tuh. Supaya nanti ketika kamu sudah tidak di sini atau misalkan ketemu di jalan, kamu masih mengingat, ternyata dia. Nah, itu tapi susah tuh kalau misalkan mau mengabadikan momen, biasanya kan gitu. Kalau kita sebelum makan ada tuh foto-foto dulu tuh ya, momen-momen foto-foto dulu, makanannya di foto-foto. Itu nggak boleh di sana. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak penting karena bagi si pengelola ini
apa untungnya kamu motret makanan kemudian kamu upload? Iya sih ya. Apa untungnya Ya. untuk dirimu dan untuk orang yang lain? lainnya ngapain Gitu. apa? Nah, itu. Gitu. Makanya itu nggak diutamakan lah ya. Dan dia berani banget untuk melakukan hal yang seperti itu. Wah, Keren tuh. tuh lagi masak nih. Ntar malam ntar ada rutinan, Mas. Mas. Oh, sih. Kesini Mas berdua. Nggak percaya itu. Tuh Kok mau. kenapa nggak percaya? Apanya ya nggak percaya? Nggak tahu nih. Aneh. Tuh kalau mau ke sana tuh ke tempatnya Bu Zulfia di Kilkul. Nah, lagi masak nih. Boleh nanti. Boleh dong. Ya. Dari sini. Bungkus ya. Ya, bagus. Dianterin ke sini ya. Bagus tuh ya. Bu Zul ya. Iya. Iya, 2 aja. Gitu. Yang lainnya nggak usah. Jangan. Ya kan? Tuh. Terus ini apa tuh? di dalam komunikasi Komunikasi. kan nggak semuanya Terucap. apa yang kita apa yang disebut sebagai komunikasi itu Nggak selamanya tidak terucap. hanya dalam bentuk ucapan. Ada yang di luar ucapan. Bahasa tubuh, itu komunikasi. mata, tatapan Komunikasi. mata, Komunikasi. kemudian cara kita memainkan jari, terus kemudian jari. cara kita Bersikap. duduk gitu kan. Pokoknya sikap kita, ekspresi kita itu adalah Komunikasi. bagian dari komunikasi. Bukan hanya ucapan ya. Makanya kita perlu menjadi pengamat yang baik pada orang yang kita hadapin. Ketika kita ngajak ngobrol, kenapa itu penting? Karena siapa tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu barangkali. Iya, Ya kan, dia sedang sebenarnya dia mengatakan kabarnya baik-baik saja, tetapi kondisi barangkali sebenarnya tubuhnya dia sedang menyimpan Rasa sakit. rasa sakit dalam hatinya, gitu kan. Ya, yang teramat dalam. Nah, yang teramat dalam. Masya Allah. Nah, itu perlu perhatian banget. Nah, itu kan akan sangat fatal ketika kita sibuk mainan HP misalnya. Main remote AC misalkan. Nah, remote AC. Main-mainin. Padahal kita lagi ngajak ngobrol kan. Nah, Cuman ini kamu maininnya misalnya, apa? Cuman mindahin suhunya aja kan? Nggak fungsi banget kan harusnya itu. Iya kan, hidup nggak fungsi banget ya. Cuman mainin remote AC. Nah, itu apa ya istilahnya? Itu akan sangat mengganggu pikiran orang yang sedang Kita ngajak ngajak ngobrol ya ngobrol sama kita ya. gitu loh. Harus fokus ya. Gitu. Iya. Ya, Makanya jangan mulai dari sekarang coba deh hindarkan atau kurangi lah ya. Yang kayak gitu Kurangi tuh untuk ya. seperti itu. Tapi kalau mau ngobrolnya Kang, misalkan kita lagi ngobrol di telepon nih, kamu lagi di rumah misalkan, saya lagi di studio nih, kamu ngobrol lewat by phone gitu, kan bisa aja kan saya sambil ngetik gitu Kang. Ya bisa. Itu bisa ya kalau ngobrolnya itu ya. Kan. Cuman kan akhirnya fokus kita terbagi. Oh iya sih ya, nggak fokus ke obrolannya ya. Nah, kalau misalkan obrolannya itu ini kayaknya penting nih, ya udah Singkatkan dulu ya. Gitu loh. Kita prioritaskan itu. Tapi kalau ini ngobrol santai, istilahnya nggak ada sesuatu yang dibahas yang penting banget gitu, urgent enggak ya? gitu ya ngapain gitu lah. Oke, Naila mau pulang mau Pulang ngedet. sama ngedet ya Nay, ngedet ya Nay ya. Ngedet ya Nay, malam Hati-hati ya, Nay ya, Nay. Nggak ngaruh kalau Nala ya. Masih belum bisa lah. Iya. Bertindak apa-apa ya. Makanya segera. komunikasinya yang bagus. Yang bagus Nay, komunikasi ke bapak ibunya. Kan harus tuh. Si Ma'rufnya dong. Ya maksudnya ya. Nailanya ya tetap Naila juga harus komunikasi ke bapak ibunya. Oh iya. Nanti kalau udah jadi kan biar ada komunikasi yang Kalau berlanjut. jadi Ya, kita doain lah ya kalau itu yang terbaik ya. September Bisa jadi lah ya. Kan September ceria, Kang. September ceria. Kalau Desember kelabu. Desember kelabu. Beda lagunya dong kalau Desember kedua. Desember kedua, ya kan lagunya. Kalau Januari biru. Januari ya, itu. Kan melanjutin dulu dong, nadanya belum selesai. Kalau Januari yang biru. Kalau asmaramu, asmara kita. Kalau Februari itu coblosan apa ya kemarin ya? Ada nggak sih lagu Februari? Kayaknya belum ada ya. Maret aja juga belum. Maret ada di Indo biasanya. Nah, terus ini April. April ada itu ada tuh lagunya April. Apa tuh? Aprilia. Natalia. Lalu Yuni ada. Yuni. Ini ada. Nah, itu Yuni Sara. Kalau Juli ada.
Romi, Yuli. Ada lagi. Romi, Ada lagi. Yuli apa lagi? Yuliha. Yulvia itu Yulvia. Itu bukan Yuliha. Kalau Agustus ada nggak? Agustus. Agus. Gus, Agus. Ya. Kalau September balik lagi ceria. Aduh. September itu ceria. September ceria. November belum ada. Oktober Oh, belum November ada. ada November Ren. Oh November Ren iya. ada. Kalau Oktober itu Oktober apa? Nggak Ada ada ya? nggak lagu Nggak ada ya? judulnya Oktober? nggak ada. Oh nggak ada, belum dibikin. Nah, ini kamu sampai ngantuk gitu sih. Tuh ngapain tuh? Sini kamu sini. Sini. Daripada di situ, nakut-nakutin anak orang loh. Sama ke sana ya. Kenapa emang? Mungkin menempelin kaca. Aduh. Biar pas. Jangan dong. Itu. Tuh ya. Udah menit 45 aja nih. Udah yuk. Kamu udah ngantuk? Aku juga mau ini sih, mau Istirahat ya? nyiapin buat Materi nanti ya? malam. Ya udah ya. Pokoknya gitu ya. Kita nanti ketemu Pokoknya lagi. baik-baik aja ya. Ya dong. Pokoknya jaga komunikasi dengan sebaik-baik mungkin. Mulailah dari sekarang itu untuk saling bisa terbuka satu sama lain Biar dengan komunikasi bisa teman-teman berjalan kita, lancar. dengan siapapun orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Supaya apa sih? Supaya hubungan pertemanan kita itu jauh lebih baik. Semakin berkualitas. Semakin banyak yang kamu tutupi sebenarnya, disitulah kamu sebenarnya sedang membohongi banyak orang. Termasuk dirimu sendiri. Oke. Yang kata-kata terakhir. September ceria. Kalau juga kita ucapin terima kasih. Terima kasih itu kalau Terima kasih. dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Arigato. Enggak, kalau bahasa Inggrisnya kan thank you. Thank Tapi kalau di Jepang itu nggak bisa you. ngomongin soal thank you, Kang. Jepang itu jadinya thank you. Ya, thank you. Thank you itu sam itu 3, Q itu 9. Thank you. Itu bener. Jadi 39 itu kalau di Jepang artinya terima kasih. Thank you. Thank you. Karena mereka nggak bisa ngomong thank you. Makanya ini lagu pas Bisanya banget buat apa? kamu. Dari Thank Hiroaki Kato. you. Hiroaki Kato itu penyanyi Jepang, tapi juga terkenal di Indonesia. Karena banyak mengcover lagu-lagu Indonesia. Indonesia. Termasuk lagu-lagunya Leto. Peter Pan, Leto, iya. Coba Peter deh Pan yang apa Ariel ya? Leto itu ada tuh. Kita kan belum download kan nggak ada nih. belum download lagi. Ini baru ini satu Amat doang nih. nih. Ya Ntar ya, ampun. ini termasuk lagu barunya. Yang benar udah lama sih, tahun 2022. 2022. Judulnya Itu Thank You. Kalau lagunya Nasi Daria tahun 2000. Iya betul. Tahun 2000, tahun harapan tuh, tahun harapan. Iya. Bom nuklir. Ini mau tutup apa enggak? Kita pamitan aja ya. Thank you lah ya. Oke, thank you pokoknya yang sudah nonton dan juga yang sudah dengerin Oke, kita. jangan lupa nanti malam ya. Nanti malam ada Koja Sastra. Ada Riat Malam. Ada juga. Oke, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.